Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Faruk Al-Hasbi selaku dosen pembimbing mata kuliah Filsafat Umum. Yang kami hormati pula teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Fahru Rozi dari kelompok E. Alhamdulillah pada kesempatan ini kami akan menyampaikan materi tentang filsafat abad pertengahan dan filsafat masa peralihan. Adapun anggota kelompok kami adalah Ilham Syahbani, Rifki Ridhollah, Ilyas Hamam Harisah, Al-Munafis, Rijal Amaluddin Fakih, Dewi Sekar Arum, Anissa Mailandari, Muhammad Al-Fat Firdaus, Muhammad Abdul Rozak. Demikian opening kami, selanjutnya materi akan disampaikan oleh teman-teman kami. Ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman semua, insya Allah kami di sini akan menjelaskan sedikit tentang filsafat abad pertengahan. Oke, sebelum itu perlu kita ketahui dulu bahwa filsafat abad pertengahan adalah suatu arah pemikiran yang sangat berbeda dengan pemikiran filsafat kuno. Ya, filsafat abad pertengahan ini menggambarkan suatu zaman yang baru di tengah-tengah rumpunan bangsa yang baru, yaitu bangsa Eropa. Nah, filsafat baru ini bisa kita sebut dengan sebutan skolistik, bahwa skolistik itu mengungkapkan bahwa ilmu pengetahuan itu diusahakan oleh sekolah-sekolah. Jadi ilmu-ilmu itu didapatkan di sekolah-sekolah, dan bahwa ilmu itu terkait pada tuntutan pengajaran di sekolah-sekolah itu. Semula skolistik ini timbul ataupun muncul di biara-biara tertua di Galia Selatan, tempat pengungsian ketika ada perpindahan bangsa-bangsa. Kemudian sekitar pada abad ke-6 filsafat itu berhenti dan berhentinya itu sangat lama. Dan di abad ke-6 ini perkembangan ilmu itu sangat terhambat. Hal ini disebabkan karena pada abad ke-6 sampai abad ke-7 ini adalah waktu perpindahan bangsa-bangsa dan terjadi sedikit serangan-serangan antar bangsa, yaitu bangsa-bangsa yang tidak mempunyai adab ataupun tidak setuju dengan pemikiran Romawi. Bersamaan dengan keruntuhan kerajaan Romawi itu, runtuhlah juga segala peradaban Romawi, baik peradaban yang bukan Kristiani maupun peradaban yang Kristiani yang dibangun selama 5 abad terakhir. Filsafat Barat abad pertengahan sekitar tahun 476 sampai 1492 Masehi juga dapat dikatakan sebagai abad yang gelap berdasarkan pada pendekatan sejarah. Saat itu tindakan gereja sangat membelenggu. Jadi pada sekitaran tahun 476 Masehi sampai dengan 1492 itu terjadi pembelengguan ataupun membatasi kehidupan manusia dari pihak gereja itu sendiri. Manusia tidak lagi memiliki kebebasan untuk mengembangkan potensi yang terdapat dalam dirinya. Para ahli pikir saat itu juga tidak mempunyai kebebasan berpikir, apalagi terdapat pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan agama ajaran gereja. Siapapun orang yang mengemukakan akan mendapatkan hukuman berat. Akan tetapi di sepanjang perjalanan abad keadaan berubah. Buku-buku pegangan di dialektika lama-kelamaan diganti dengan karangan-karangan Aristoteles. Mengenai logika sedang dalam perkembangannya yang lebih lanjut lagi, pelajaran Ars Liberalis makin diubah menjadi studi filsafat tentang filsafat Aristoteles. Untuk itu, setelah mengenal sejarah perkembangan ilmu filsafat pada masa abad pertengahan ini, kita akan mampu membedakan baik dari segi karakteristik filosof dan pemikiran tokoh itu sendiri.
mengingat pentingnya filsafat bagi kehidupan kita sehari-hari. Di sini saya akan menjelaskan karakteristik abad pertengahan. Abad pertengahan adalah masa peralihan Eropa dari masa klasik menuju masa yang baru, sehingga terdapat banyak perubahan karakteristik di dalamnya. Berikut beberapa karakteristik abad pertengahan. Poin yang pertama, meluasnya praktek kristenisasi di tengah masyarakat. Untuk yang poin yang kedua, jatuhnya populasi Eropa akibat kelaparan dan wabah. Untuk poin yang ketiga, menurunnya kesejahteraan masyarakat akibat instabilitas politik dan ekonomi. Kemudian, poin yang keempat, tumbuhnya semangat kebangsaan yang memunculkan negara-negara baru. Poin yang kelima, feodalisme muncul menjadi tatanan sosial yang banyak dipergunakan. Feodalisme sendiri adalah sistem sosial atau politik yang memberikan kekuasaan besar kepada golongan bangsawan atau mengagung-agungkan jabatan ketimbang prestasi. Poin yang selanjutnya, munculnya banyak konflik misalnya negara, bangsa, atau agama. Poin yang ketujuh, berkembangnya sistem ekonomi manorial. Manorialisme adalah sebuah unsur esensial dari masyarakat feodal. Ini adalah prinsip penghimpunan ekonomi desa yang bermula dalam sistem villa Romawi dari Kekaisaran Romawi akhir dan banyak diterapkan di barat dan sebagian tengah Eropa pada abad pertengahan. Ini perlahan digantikan oleh laju ekonomi pasar berbasis uang dan bentuk-bentuk dari kontak pertanian. Untuk poin yang terakhir, terhambatnya ilmu pengetahuan akibat feodalisme dan gereja sebelum akhir abad pertengahan. Oke, kita akan melanjutkan materi, yaitu masa patristik. Istilah patristik berasal dari kata bapak atau pater yang mempunyai arti para pemimpin gereja. Para pemimpin gereja ini dipilih dari golongan atas atau golongan ahli fikir. Dari golongan ahli fikir inilah menimbulkan banyak pemikiran, diantaranya filsafat Yunani. Mereka ada yang menerima filsafat Yunani, ada pula yang menolaknya. Mereka yang tidak menerima filsafat Yunani beranggapan bahwa mereka sudah mempunyai pedoman, yaitu firman Tuhan. Lantas, mengapa mereka harus mencari kebenaran yang lainnya? Sedangkan mereka yang menerima filsafat Yunani beranggapan bahwa tidak ada salahnya jika mereka mencari kebenaran yang lain selain dari firman Tuhan tersebut. Walaupun diambil metodosnya saja, tata cara berpikir mereka, selama tidak bertentangan dengan ajaran agama mereka. Nah, pada zaman patristik ini juga terdapat beberapa tokoh-tokoh filsafat, seperti contohnya yang pertama yaitu Agustinus. Nah, Agustinus ini mempunyai tempat tersendiri dalam sejarah filsafat. Mungkin penamaan abad Agustinus ini seperti yang telah ditulis dalam buku Mayer, bahwasannya Agustinus ini telah meletakkan dasar-dasar pemikiran abad pertengahan, yaitu yang mengadaptasikan Platonisme dengan ide-ide Kristen. Kemudian memberikan formulasi yang sistematis tentang filsafat Kristen, suatu filsafat yang dominan terhadap Katolik dan Protestan. Kemudian tokoh yang kedua yaitu Anselmus. Nah, dalam membicarakan filsafat abad pertengahan, Anselmus mengeluarkan credo ad intelligem yang dapat dianggap merupakan ciri utama filsafat pada abad pertengahan. Nah, Anselmus ini berasal dari bangsawan di Aosta, Italia. Seluruh kehidupannya dipenuhi oleh kepatuhannya terhadap gereja. Tahun 1903 ia menjadi uskup agung Canterbury. Dalam dirinya ini mengalir arus mistisme. Ada 3 karyanya yaitu Monologum yang membicarakan keadaan Tuhan,
prosoligum yang berisi tentang dalil-dalil adanya Tuhan, dan Cu Deus Homo yang berisi ajarannya tentang tobat dan petunjuk mengenai penyelamatan melalui Kristen. Tokoh filsafat yang ketiga yaitu Thomas Aquinas. Nah, Thomas Aquinas ini ia lahir di Italia pada tahun 1225. Ia terlahir dari keluarga bangsawan, baik bapaknya maupun ibunya. Kemudian gurunya yang bernama Albertinus Magnus Aquinas ini belajar tentang alam. Ia berfilsafat lebih empiris daripada orang-orang yang diikutinya. Dikatakan demikian karena ia lebih banyak menggunakan observasi terhadap alam dalam menopang argumen-argumennya. Dalam hal kosmologi, ia masih menganut hipotesis geosentris. Di dalam doktrinnya tentang pengetahuan, Aquinas adalah realis moderat. Ia tidak sependapat dengan Plato yang mengajarkan bahwa alam semesta ini mempunyai eksistensi yang objek. Ia mengajarkan bahwa alam semesta ini berada dalam 3 cara. Pertama, sebagai sebab-sebab di dalam pemikiran Tuhan. Kedua, sebagai idea dalam pemikiran manusia. Dan yang ketiga, sebagai esensi sesuatu. Dapat dicatat di sini bahwa Aquinas mencoba menjembatani 2 ekstremitas nominalisme dan ekstremitas realisme. Baik teman-teman, kita akan melanjutkan tentang pembahasan skolastik. Dan di sini bagaimana sih karakteristik filsafat skolastik itu? Di sini ada saya akan menerangkan bagaimana karakteristik sekolah pada abad pertengahan. Skolastik merupakan kata sifat atau school yang berarti sekolah atau aliran menurut default second filsafat. Skolastik adalah filsafat yang sebagai sistem dalam mencapai semua pengetahuan kodrat yang dimaksudkan ke dalam tense yang lebih tinggi antara kepercayaan dan akal. Oke. Adapun faktor yang menentukan lingkungan meliputi yang pertama, sekolah-sekolah pada abad pertengahan. Ya, baik. Saya akan menjelaskan sekolah-sekolah pada abad pertengahan saat itu berupa lembaga yang mengerjakan atas usaha biara-biara atau dengan gereja dan juga kelanganan istana. Yang mana kalangan istana tersebut, ya disitulah ada sekolah-sekolahan yang pada abad pertengahan tersebut. Terkecuali bagian lembaga pelajaran yang diusahakan oleh kalangan istana yang jumlahnya tidak seberapa. Hal itu merupakan lanjutan dari sekolah negeri Romawi tentunya yang terdahulu. Untuk yang saat ini pada abad pertengahan diselenggarakan oleh kalangan gereja. Nah, itu teman-teman. Kemudian yang kedua, rencana pembelajaran yang diselenggarakan. Rencana pembelajaran yang diselenggarakan oleh biara-biara dan gereja-gereja pada sekolah. Mereka tidak hanya memperhatikan peninggalan dan corak pendidikan dari zaman Romawi, akan tetapi memperhatikan dengan jelas tanda bahwa sekolah pada abad pertengahan itu tidak hanya berupa keturunan dari gereja, akan tetapi kebanyakan juga berupa keturunan dari biara-biara. Di sekolah pada umumnya diajarkan kesenian dan juga ajaran-ajaran keagamaan. Oke, baik. Kemudian yang ketiga adalah metode memberi pengajaran. Metode ini sangat sederhana, teman-teman. Pada abad ke-12, acara perdebatan menjadi populer karena usaha dari Laertius Abelardus. Perdebatan ini berlangsung selama 14 dari
sampai 3 bulan, 14 hari teman-teman, sampai 3 bulan. Oke. Faktor yang menentukan corak dari filsafat skolastik. Adapun faktor yang dapat menentukan corak dari filsafat skolastik ada 4 teman-teman, yaitu ada apa aja? Latin, Yunani, kemudian Arab, dan kemudian yang terakhir adalah Yahudi. Ya, memasuki yang kedua, proses awal skolastik awal dimulai pada tahun 800 sampai dengan 1200. Filsafat skolastik merebut tempat dunia dalam proses filsafat skolastik merebut tempat dunia dalam proses perebutan dan pembahasan atau dengan pembebasan memiliki 2 arah. Yang pertama adalah dari kesenian bebas. Keputusan yang akan menimbulkan persoalan yang mengenai cara berpikir mereka, cara bagaimana mengenal yang psikis maupun metafisik. Kemudian yang kedua adalah beredarlah risalah-risalah kesadaran mengenai Tuhan. Mereka bahwasanya akan mendapatkan edaran-edaran risalah mengenai siapa itu Tuhan, mengenai manusia, dan mengenai tata susila di dalam lingkungan ilmu keagamaan. Di sini saya akan melanjutkan merangkum 3 tokoh filsafat skolastik yang pemikirannya berpengaruh. Yang pertama yaitu Peter Abelardus. Peter Abelardus lahir di Palais atau Palais, tidak jauh dari Nantes, Prancis. Pada tahun 1709, dia adalah anak tertua dari rumah Breton mulia. Nama aslinya adalah Pierre de Palais. Peter Abelardus adalah seorang filsuf dan teolog yang terkenal pada abad pertengahan. Ia dipandang sebagai pendiri skolatisme bersama dengan Anselmus dari Canterbury. Salah satu pemikiran Abelardus yang terkenal adalah tentang kemurnian sikap batin. Di samping itu, dia juga berpikir bahwa peranan akal yang dapat menentukan iman haruslah didahului oleh akal. Berpikir itu berada di luar iman atau di luar kepercayaan. Oleh sebab itu, berpikir merupakan sesuatu yang berdiri sendiri. Peter Abelardus memberikan status yang tinggi kepada penalaran daripada iman. Karena itu sesuai dengan metode dialektika yang tanpa ragu-ragu ditunjukkan dalam teologi, yaitu bahwa teologi harus memberikan tempat bagi semua bukti-bukti. Dan demikian, dalam teologi itu, iman hampir kehilangan tempat. Ia mencontohkan seperti ajaran Trinitas juga berdasarkan pada bukti-bukti, termaksud bukti dalam wahyu Tuhan. Abelardus berpendapat bahwa kejadian kematian Yesus di kayu salib menunjukkan kasih Allah yang tulus. Kasih Allah kepada manusia merupakan kasih tanpa syarat, sehingga tidak ada tuntutan apapun kepada manusia, bahkan sekalipun manusia telah jatuh dalam dosa. Penyaliban Kristus dibuat sebagai undangan dari Allah kepada manusia mengganti kehidupannya dari yang penuh dosa dibuat dengan kehidupan yang penuh kasih. Karya Yesus melintasi pelayanannya selama ia hidup sampai kejadian kematiannya dibuat sebagai teladan moral bagi manusia. Bagi Abelardus, dengan menyaksikan Kristus yang disalib, manusia akan menerangkan hati dan memberikan solusi kasih Allah. 2. Albertus Magnus. Albertus Magnus adalah seorang cendekiawan di abad pertengahan yang sangat terkenal. Selain sebagai cendekiawan, Albertus adalah seorang biarawan. Sebutan Magnus yang berarti besar agung diberikan berkait pemikiran-pemikirannya yang begitu mengagumkan. Meskipun pemikiran-pemikirannya tidak baru orisinil, namun vitalitasnya dalam studi dan keberaniannya menyelesaikan iman Kristiani sangatlah layak untuk diapresiasi. Pada saat itu sedang terjadi kontroversi antara pola pikir filsafat Yunani
filsafat Islam dan tradisi teologi para bapak gereja. Di abad pertengahan itu, di saat dunia pengetahuan tengah mengalami kejayaan, di mana merajalelanya ilmu-ilmu pengetahuan seperti ilmu alam, logika, retorika, matematika, kimia, botani, dan zoologi, membuat gereja ditantang untuk mengintegrasikan dengan penalaran imani secara serius dan mendalam. Di sini Albertus menjawab tantangan tersebut. Albertus berhasil menyumbangkan pemikirannya tentang teologi yang fasih, membahasakan iman secara benar dan modern. Pemikiran Albertus yang menarik hingga saat ini adalah tentang keyakinan bahwa pengetahuan tertinggi tentang Tuhan yang kita dapat di dunia ini didapat secara negatif. Artinya, yang bisa kita ketahui secara manusia hanyalah apa yang tidak bisa dikenakan pada Tuhan. Misalnya bahwa Tuhan itu sesuatu yang tidak terbatas, tapi apa persis tidak terbatas itu tidak bisa dimengertikan, sebab manusia serba terbatas tidak bisa mengalami keterbatasan. Selain itu, Albertus berpendapat bahwa roh bukan sesuatu yang tinggal dalam badan, tetapi sebaliknya bahwa badanlah yang tinggal di dalam roh, sebab roh lebih hakiki dari badan. Pada dasarnya, segala sesuatu yang ada di alam semesta bersifat rohani. Situasi yang dihadapi Albertus Agung pada intinya adalah tantangan untuk mengintegrasikan pluralisme pandangan yang muncul dari luar, atau pandangan agama lain dan pandangan ilmiah sekuler maupun dari dalam gereja, yaitu berupa kontroversi teologis secara mendalam. 3. Thomas Aquinas. Thomas Aquinas lahir pada 1225 di Roccasecca, sebuah kota di dekat Nepal, dari keluarga bangsawan Italia. Pada masa mudanya ia hidup bersama pamannya yang menjadi pemimpin ordo di Monte Cassino. Perjalanan hidup dan pendidikannya berada di luar lingkungan gereja, menjadikan dia cocok untuk disebut sebagai teolog daripada filosof. Namun bukan berarti segala pemikirannya tanpa ada intervensi filsafat, tetapi yang ia tekankan adalah pemikiran filsafat yang dipancarkan oleh wahyu atau agama. Dengan kata lain, ia lebih mengedepankan doktrin agama daripada pemikiran filosofis yang liar. Thomas memiliki keinginan untuk mengharmonisasi antara akal dan wahyu sehingga menjadi pengetahuan yang utuh dan menjadi sumber kebenaran. Tahun 1239 menjadi sebuah titik awal Thomas Aquinas menampilkan pengintegrasian paling penuh dan sempurna dari filsafat Aristoteles ke dalam teologi. Karena pada saat itu di usianya yang masih 13 atau 14 tahun, Thomas Aquinas dipindahkan dari biara Benediktin di Monte Cassino untuk melanjutkan studinya di Universitas Napoli. Kemudian di tahun 1273 ia menghasilkan karya berjudul Summa Theologiae yang disebut sebagai ahli teologi utama orang Kristen. Bahkan ia dianggap sebagai orang suci oleh gereja Katolik dan memiliki gelar santo. Aquinas merupakan seorang filosof dan teolog melengkapi pandangan Agustinus yang didasari oleh pemikiran Plato dan Neoplatonisme untuk memahami secara rasional mengenai ilmu Kristiani. Aquinas menggunakan filsafat Yunani sebagai dasar filsafat untuk meluruskan iman Kristiani. Menurutnya, keberadaan Tuhan yang dapat menjembatani kebenaran yang dicapai oleh iman maupun akal budi. Maksudnya, di situ pihak kebenaran Tuhan dapat diterima dalam iman. Di pihak lain dapat dimengerti atas dasar argumen yang masuk akal. Jadi, semua kebenaran adalah masuk akal karena berasal dari Tuhan sebagai being yang rasional. Oke, selanjutnya penjelasan masa peralihan. Abad pertengahan disebut masa kelam bagi pemikiran filsafat.
karena kebebasan berpikir manusia telah dipangkas dan didominasi oleh dogma gereja. Tetapi justru abad pertengahan menjadi titik balik bagi munculnya cahaya baru pemikiran filsafat yang ditandai dengan gerakan Renaissance yang kembali melahirkan budaya berpikir ilmiah. Renaissance inilah yang menjadi cikal bakal bagi munculnya pemikiran filsafat modern. Namun, pemikiran filsafat modern dengan budaya berpikir ilmiah yang berujung pada lahirnya ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir juga memberikan karakteristik negatif berupa menurunnya kepercayaan atas dogma gereja dan mulai tumbuh masyarakat anti agama. Simbol bagi perubahan zaman dari gelapnya abad pertengahan menuju abad modern adalah terbuktinya teori Copernicus yang juga diperkuat oleh Galileo dan Kepler. Hal ini semakin menyudutkan posisi gereja yang telah salah memberikan doktrin mati bahwa bumi itu pusat tata surya, sementara pada masa modern dapat dibuktikan bahwa mataharilah yang merupakan pusat tata surya. Perubahan yang sangat mendasar bagi cara pemikiran pada saat abad pertengahan dan modern adalah para filsuf dan ilmuwan modern berpikir mengendalikan rasio. Mereka bebas mengungkapkan argumen-argumen tanpa adanya batasan dari otoritas gereja sehingga filsafat dapat berkembang. Ya, selanjutnya teori dan argumen yang diungkapkan di masa modern merupakan teori dan argumen terbuka yang bisa menerima kritik, evaluasi, verifikasi, modifikasi, ataupun fasilitas. Bukan berupa dogma-dogma ataupun dogma-dogma yang kaku dan tidak dapat diubah sebagaimana yang diajarkan pada abad pertengahan oleh gereja. Era modern ditandai dengan munculnya ilmu praktis dengan ditemukannya alat-alat produksi berbasis mesin, juga listrik dan mesin uap. Bahkan ilmu teoritis spekulatif hampir lumpuh dan tergantikan oleh ilmu-ilmu praktis yang kebermanfaatannya dapat dirasakan secara langsung oleh manusia. Pentingnya ilmu praktis ini terkait dengan kebutuhan logistik akan perang yang berlangsung pada waktu itu. Sisi filosofis dan moralitas berubah drastis pada masa modern. Masyarakat dogmatis dengan ciri filsafat skolastik telah berganti menjadi masyarakat yang individualis dan rasional, yang lebih menekankan pada prinsip dan nilai-nilai kedisiplinan, intelektualitas, moral, dan politik konklusi. Akibatnya karya-karya manusia modern semakin menakjubkan, terutama di bidang seni, sastra, dan teknologi. Lahirnya zaman modern tidak bisa lepas dari kontribusi filsuf-filsuf seperti Descartes, Spinoza, Leibniz, John Locke, David Hume, Immanuel Kant, Berkeley, dan Hegel. Masing-masing filsuf tersebut mempunyai corak pemikiran tersendiri dalam memandang realitas yang dari pemikiran mereka lah filsafat pemikiran modern muncul dan berkembang pesat. Oke teman-teman, sekarang kita memasuki ke bagian akhir, yaitu kesimpulan. Adapun kesimpulannya adalah filsafat Yunani abad pertengahan mengalami kemegahan dan kejayaan dengan hasil yang sangat gemilang, yaitu melahirkan peradaban Yunani. Menurut pandangan sejarah filsafat, dikemukakan bahwa peradaban Yunani merupakan titik tolak peradaban manusia di dunia. Maka pandangan sejarah filsafat dikemukakan manusia di dunia. Giliran selanjutnya adalah warisan peradaban Yunani jatuh ke tangan kekuasaan Romawi. Kekuasaan Romawi memperlihatkan kebesaran dan kekuasaan hingga daratan Eropa Britania. Tidak ketinggalan pula, pemikiran filsafat Yunani juga ikut terbawa. Hal ini berkat peran Kaisar Augustus yang menciptakan masa keemasan kesusastraan Latin dan arsitektur Romawi. Setelah filsafat Yunani sampai ke daratan Eropa, di sana mendapatkan lahan baru dalam pertumbuhan.
karena bersamaan dengan agama Kristen, filsafat Yunani berintegrasi dengan agama Kristen sehingga membentuk suatu formasi baru. Maka muncullah filsafat Eropa yang sesungguhnya sebagai penjelmaan filsafat Yunani setelah berintegrasi dengan agama Kristen. Masa abad pertengahan ini terbagi menjadi dua masa, yaitu masa patristik dan masa skolastik. Sedangkan masa skolastik terbagi menjadi skolastik awal, skolastik puncak, dan skolastik akhir. Tokoh pada masa patristik adalah Justinus Martin, Clemens, Tertullianus, dan Agustinus. Sedangkan tokoh pada masa skolastik adalah Albertus Mangunus, Petrus Abelardus, Anselmus dari Canterbury, Johannes Scotus Erigena, Peter Abelardus, Thomas Aquinas, William Ockham, dan Nicholas Ocassus. Ya, demikian penjelasan kami tentang masa abad pertengahan. Semoga bermanfaat dan menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian penjelasan dari kami kelompok E. Terima kasih untuk kelompok E yang telah menyampaikan materi hebatnya pada kesempatan ini. Yang pada intinya filsafat pada masa dahulu mempunyai sejarah yang sangat panjang, dimulai dengan filsafat Yunani kuno, filsafat abad pertengahan, filsafat masa modern, hingga sampai saat ini. Filsafat abad pertengahan melalui periode masa patristik, masa skolastik, dan masa peralihan. Terima kasih pada teman-teman mahasiswa sekalian. Terima kasih kepada Bapak dosen atas perhatiannya sudah mendengarkan presentasi kami. Jika ada salah kata atau kata-kata yang tidak berkenan dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.